Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bang Juanda Bintang, tempo hari saya doakan jadi wakil wali kota, tapi nyalon juga belum jadi. Jadi terpaksa nanti kalau nyalon langsung wali kota aja. Selanjutnya juga Bang Mat Rohbi dari Pesawaran. Dari dulu sampai sekarang masih six pack aja. Jadi perutnya nggak pernah hamil karena serajin main bulu tangkis. Selanjutnya yang saya hormati, banyak hadir di sini segenap takmir masjid, Bapak Dr. Haji Sugeng Duyono, SH, MM, MH juga ya, banyak gelarnya, yang sedang membangun Masjid Tawakal beserta panitia pembangunan. Masjid yang memang sudah layak dibongkar, bukan karena kurang bagus, tapi karena terlalu mepet di jalan. Demi kemaslahatan memang mesti dimundurkan ke belakang. Kita doakan semoga rezeki Masjid Tawakal dilancarkan, amin. Juga pengurus takmir Masjid Baitur Rahman yang hadir, Masjid Baitul Jannah, Masjid Al-Furqan dan sekitarnya. Juga hadir bersama kita ketua-ketua RT yang posisinya incumbent, petahana yang habis menang pilkaret ya Pak ya, pemilihan ketua RT. Pak Ustadz Samingun, Pak Ustadz Alexander ya, Pak Rianto, Pak ya Alexander sama ya. Terus Pak siapa? Pak Yanto ya Pak, yang menang pilkada. Juga yang saya hormati Bapak Ustadz Tukijo Alwidadi Asukromi. Karena kalau Tukijo doang kurang keren ya Pak, makanya dikasih Alwidadi Asukromi. PC-nya paling tinggi sendiri dibandingkan kita. Mulai sekarang manggilnya jangan Ustadz Pak, Pak Kiai ya, Pak Kiai Tukijo Alwidadi Asukromi. Selanjutnya Bapak Ustadz M. Danuri Latif, kakanda saya, para ustadz, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Khususnya yang saya hormati keluarga besar Sahibul Musibah, Ibu Dr. Anda Hajah Marlin beserta putra-putri dan cucu-cucu beliau yang sedang berduka atas wafatnya ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Usman Effendi HM.
Kami yang datang ke sini turut berduka cita dan ikut berbela sungkawa, juga turut mendoakan semoga beliau, orang tua kita, diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, wafat kemarin sepekan yang lalu dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Saat ini diluaskan di kuburnya dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah yang beludak ini ya Pak ya. Makanya kita tidak bisa sepenuhnya pakai prokes karena memang beludak. Walaupun penting kita mengikuti himbauan pemerintah tentang 3M, yakni pakai masker. Tapi kalau saya sambil ceramah nggak bisa pakai masker karena lama-kelamaan bau jigong. Maka buat bapak-bapak saya sarankan juga jangan dipanteng maskernya, karena kita kan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi turun naik sajalah. Tapi kalau batuk baru pasangin maskernya. Juga kita dihimbau menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetap himbauan itu kita patuhi, enggak kita bantah. Walaupun perlu saya ingatkan, yang nomor 1 itu adalah imun, daya tahan tubuh. Setuju nggak kira-kira? Walaupun kita 24 jam pakai masker, ya kalau mau kena juga. Yang paling penting daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu didukung oleh kondisi pikiran dan hati. Makanya Syekh Ibnu Sina mengingatkan, al-wahmu nisfudda. Rasa cemas dan rasa takut, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Jadi kalau kita takut malah bisa kena. Tapi kalau kita optimis, tidak panik, maka dijauhkan dari penyakit. Maka benar kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Makanya jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya yang banyak cicilan cepat matinya. Ibu-ibu di dalam tolong kurangi cicilan. Karena penyakit paling banyak di masa pandemi bukan terpapar corona, tapi yang paling banyak adalah gas asam lambung. Karena faktor pikiran. Baik, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Baik, silakan bapak-bapak sambil dimakan. Yang sudah dapat snacknya ya, buahnya, sambil diminum airnya. Kita proporsionalkan waktunya agar tidak terlalu panjang. Pada kesempatan malam ini kita berdoa hari ke-7 wafatnya Ayahanda Haji Usman Effendi. Apa latar belakang kita berkumpul begini? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau bercerita, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, apabila beliau selesai dari menguburkan mayit bersama sahabat, waqafa alaih, beliau tinggal dikubur, lantas memberikan nasihat. Waqala, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara muslim kalian yang baru selesai dimakamkan ini. Wasalu lahu tatbit, mintakan juga untuknya at-tatbit, kemantapan. Fa innahul ana yus'al, karena sesungguhnya
dia sekarang ini sedang ditanya, sedang diinterogasi oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3121, dan disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya Nabi perintahkan, kalau ada orang yang baru dikubur, doakan, karena dia sedang ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Nah, Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali menjelaskan, orang mukmin diinterogasi di kuburnya 7 hari 7 malam enggak berhenti. Orang munafik diinterogasi di kuburnya 40 hari 40 malam. Orang kafir diinterogasi di kuburnya sampai datangnya kiamat nanti. Makanya kita berdoa 7 hari 7 malam. Nah, dikuatkan oleh Imam Tawus. Imam Tawus ini lebih senior. Kalau Imam Hambali kan pasca. Kalau Imam Tawus ini ulama tabi'in. Jadi belajar agamanya langsung ke sahabat, Pak. Dan semua hadis yang diriwayatkan jalur beliau sahih semua. Kata Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir di kuburnya 7 hari 7 malam. Fakanu yustahabbuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama 7 hari itu. Wah, ini pas banget malam ini, duku banyak ya Pak ya. Karena saya perlu klarifikasi, belakangan ada yang mengatakan haram makan sama minum di tempat orang mati. Ya kalau bapak-bapak mengharamkan, jangan diminum airnya, rasain kehausan sampai pulang. Kue jangan dimakan, kalau dapat besek jangan dibawa pulang. Resiko mengharamkan. Bahkan di Facebook itu saya baca judulnya begini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Berani mereka ngomong begitu. Jadi sebetulnya latar belakang sedekahan yang kita keluarkan di momentum takziah itu justru menolong, meringankan ahli kubur yang sedang diinterogasi. Biar lebih mantap masuk ke dalil lagi kita. Karena kalau kayak gini ini harus pakai dalil, Pak. Orang kan nanya mana dalilnya. Udah kita kasih dalil masih ngeyel juga biasanya. Jadi diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi, Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati enggak wasiat apa-apa. Enggak ada pesan, enggak ada omongan. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran sendiri ya Rasul. Kata laki-laki ini, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Iya juga Pak, orang mati itu kalau bisa hidup lagi, bangun kuburan yang dia lakukan sedekah. Walaupun tadi pelit sangat. Begitu bangun, sedekah. Orang mati kalau masih bisa SMS, WhatsApp, japri dia Pak. Minta sedekah, nyuruh anak istrinya, keluarganya. Seandainya dia masih bisa ngomong ya Rasul, mungkin dia ingin sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat manfaatnya kalau aku anaknya, keluarganya
inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Iya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388 dan Sahih Muslim 1004. Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1. Nah, siapa laki-laki ini? Aisyah nyebutnya kan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki. Laki-laki itu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Lalu dia bertanya lagi sama Rasul, ayu sedekati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama ya Rasul? Kata Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya terkait dengan sedekah kematian Bapak Ibu, apa bahasa kitanya itu? Enggak ketang air minum bagiin. Ini kita tripanca ini, paling populer di Lampung ya. Beli tripanca, duit cepet 5 kardus dapat. Ustadz, enggak kebeli tripanca, sudah air sumur direbus. Bagus dicampur yang hitam-hitam itu nah. Ustadz, gasnya lagi habis, kayu bakar basah. Jadi nggak bisa ngerebus air, nggak apa-apa nggak direbus. Air sumur ditimba, masukin teko, tuang ke gelas, bagikan. Tapi jangan ngomong-ngomong. Karena kalau ngomong-ngomong banyak yang nggak mau minum. Kecuali Pak Mingun udah biasa lah. Air mentah dilegek aja ya Pak ya. Apa jawab Sa'ad? Ya kalau cuman itu mah sanggup ya Rasul. Lebih daripada itu apa? Fa'it'amut ta'am, hidangkan makanan. Ini anjuran Nabi. Itu sedekah yang menolong orang yang wafat meninggal dunia. Makanya sampai-sampai Nabi bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu hadiah buat orang mati. Jadi orang mati itu hadiahnya doa dan sedekah, bukan papan bunga, Pak. Papan bunga turut berduka cita buat yang hidup itu. Kalau yang mati mah gak butuh papan bunga. Bukan kijing. Bapak-bapak ngijing mahal. Mungkin yang paling mahal pesan marmer dari Spanyol. Harganya 2 miliar. Yang bawa Messi sama Ronaldo. Ya pantasan mahal. Dipasang di kuburan gak ngaruh buat ahli kubur. Yang ngaruh itu doa dan sedekah buat yang wafat meninggal dunia. Makanya awas, jangan sekali-kali nyadran datang ke kuburan bawa arit cuman babat rumput. Habis itu pulang. Ini yang babat rumput menantu. Begitu pulang mertua di kubur manggil, "Oi, mantu edan. Gua nggak butuh arit lo, saya butuh doanya." Makanya sekurang-kurangnya kata Imam Ahmad, bacalah Al-Ikhlas 11 kali di kubur. Bukan cuman keluarga kita yang dikubur yang ngucap terima kasih, semua warga pemakaman, ahli kubur di pemakaman itu ngucap terima kasih semua. Ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah buat orang mati kata Nabi. Ini yang ngutip hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lantas Umar berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang kita keluarkan setelah penguburan akan bertahan pahalanya 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan bertahan sampai 25 hari. Kita di Lampung nggak ada salawean ya Pak ya? Nggak ada. Di Menggala ada Pak, 20 ya. Di Menggala itu 20. Jadi saya baru tahu di Lampung ada, di Menggala. Kalau Bandar Lampung nggak ada salawean itu. Ya sekali-kali kita pakai salawean lah, buat nambah-nambah proyek ya. Biar Pak Tukijo proyeknya nambah maksudnya. Selawean, sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan sampai 100 hari. Sedekah pada 100 hari akan bertahan sampai 1 tahun.
1 tahun itu bahasa kitanya apa? Haul ya Pak ya. Haul pertama. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan sampai 1000 hari. 3 tahun. Ini perkataan dari hadis Nabi, dijelaskan Umar bin Khattab, dituliskan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Bukan bikinan agama lain. Jelas keterangannya, jelas ulamanya. Ya Pak Ustadz, kalau besekan makan-makan kan repot. Itu yang repot. Kalau Bapak Ibu merasa repot, jangan kerjakan, gak ada pahalanya. Sebetulnya begini, yang dilarang ulama itu begini. Orang miskin maksa. Gara-gara besekan, rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata orang tua, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kui putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Tapi kan sudah ada antisipasinya. Apa antisipasinya? 1, ada rukun kematian. Itulah gunanya rukun kematian Pak. Kalau orang nggak mampu, dia mesti beli air minum, nggak perlu dia ngutang. Ada dana rukun kematian. Makanya kalau kita ditarikin rukun kematian, nyetor ge. Ini sudah capek keliling, malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Waduh, bukan urusan kita itu mah. Mintanya sama Allah, itu gunanya. Tambah lagi sumbangan. Makanya kalau di kampung saya Pak, zaman bapak saya meninggal, kandang ayam penuh sama ayam kampung. Nggak level ayam potong di kampung saya. Orang pada bawa baskom isinya beras, mie kuning, gula. Pas momen 100 hari masih 3 karung yang 1 kintal itu beras. Jadi nggak repot sama sekali. Ya kalau di kota nggak mungkin pakai begitu lagi. Sekarang udah pakai amplop. Tapi mohon betul Pak, isinya jangan 2000 ge. Ketiban takziah ngarap bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin orang satu ini. Kita bikin proporsional. Tujuannya apa? Agar meringankan yang keluarga ahli musibah yang bersangkutan. Tambah lagi kalau di Bandar Lampung ini ada dana dari pemerintah daerah, pemerintah kota. Yakni 1 juta untuk 1 musibah kematian. Itulah gunanya. Agar tidak merepotkan ahli musibah. Tapi kalau ahli musibah ini orang kaya, dia ingin sedekah, boleh dong. Ingin lebih. Saya ceramah di Pahoman, yang meninggal dunia mantan bupati. Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang mimpin tahlil aja yang double. Ini semua dikasih sarung sama telekung. Ibu-ibu telekung, bapak-bapak sarung. Tambah sajadah. Dicetakin Majmu' Syarif terjemahan yang tebal. Bungkusnya saja mahal. Begitu ngantri pulang, diamplopin semua. Subhanallah. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya ini. Karena saya yang ceramah. Artinya ya Pak, artinya. Mengapa itu dilakukan? Karena memang mampu. Silahkan saja ingin bersedekah. Sampai-sampai Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing, istrinya Ja'far nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman, dijamu makan daging kambing. Bahkan Nabi pernah melakukannya. Aisyah berkata, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata. Bahwasanya Nabi pernah menyembelih seekor kambing. Selesai disembelih, fayaqul, beliau bersabda, fa'arsilu ila asdiqai Khadijah. Saya ulang, fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi sengaja memperuntukkan sedekah daging kambing tersebut atas Khadijah, istri beliau yang sudah wafat meninggal dunia. Kalau mampu silahkan, yang penting jangan dipaksakan. Ini yang pertama, sedekah terkait dengan kematian, sesuatu yang sangat bernilai, bermanfaat buat orang mati. Tinggal bagi yang mau mengamalkan, amalkan.
Yang nggak mau ya nggak apa-apa, memang bukan sebuah kewajiban. Yang penting atas dasar keikhlasan. Setuju nggak kira-kira Pak? Baik, yang berikutnya ada sedekah yang tidak mesti mengeluarkan uang. Salah satunya membacakan surah Yasin. Karena nggak mesti mengeluarkan uang. Sedekah tidak mesti berbentuk makanan. Kita membaca tahlil, kita Yasin buat yang wafat meninggal dunia, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Begini Pak, saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Ini saya ajarin cara ngejawabnya ini. Baca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Tapi baca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang suruh. Jadi kalau orang ngebantah Nabi. Kalau orang membid'ahkan, dia bid'ahkan Nabi. Beliau bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1448, Abu Daud 3221, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas hadisnya, jelas fatwanya, bagi kita yang mengamalkan aman. Tapi kita juga mesti bijaksana. Kalau ada yang nggak mau mengamalkan ya nggak apa-apa. Memang bukan kewajiban. Asal kita jangan saling menyalahkan. Karena begini Bapak Ibu, kita nggak mungkin memaksa orang untuk sama pendapatnya. Betul kira-kira? Orang punya majelis masing-masing Pak. Punya latar belakang masing-masing. Yang penting kita saling menghormati saja. Kalau saya nggak ekstrim, kita bijaksana saja. Yang sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Silahkan beda madhab, silahkan beda partai, silahkan beda pilih presiden, silahkan beda manhajnya. Yang penting sama-sama la ilaha illallah. Jangan menyalahkan orang. Kalau resep saya begini, jangan suka ngoreksi amal orang. Urusin saja amal kita sendiri. Kayak hidup bertetangga. OP ini rumah tangga kita. Jangan ngurusi rumah tangga tetangga. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah pasaran. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kira-kira bapak-bapak setuju nggak kira-kira? Iya, kelar bisa potol palanya Pak, jangan macem-macem. Ini kan walaupun kata orang di pasar Pak, tapi tak pikir-pikir masuk akal ini. Hidup ini jangan korektif. Kalau bukan urusan kita ngapain? Makanya saya nggak suka pribadi ya Pak. Kalau dakwah itu memaki-maki orang. Wong kita aja belum tentu baik, betul nggak kira-kira? Saya belum pernah ngebaca ayat atau hadis Nabi itu memaki-maki Abu Jahal, walaupun kafir Quraisy, nggak pernah. Karena memang tidak diajarkan begitu. Apalagi ini bukan urusan iman nama kafir, urusan khilafiyah, cuman beda-beda pendapat. Ini kadang-kadang ada beda pendapat seakan-akan mau pisahan surga. Jangan guys, itu perbedaan yang lumrah-lumrah saja. Kemarin habis pil karet ada yang berantem nggak? Nggak ada ya Pak. Biarkanlah itu alamiah saja. Jadi sekali lagi Yasin bisa kita sedekahkan. Saya ajarin yang paling males lah. Kalau Yasin masih kepanjangan Fatihah. Karena Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati bagus. Al-Fatihah dibacakan dalam sholat memang rukun sholat. Al-Fatihah dibacakan sebagai ruqyah, mendoakan orang kesurupan, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang tes ASN, bagus.
Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan anak kita yang merantau jauh, bagus. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu di dalam tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mingkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu. Fatihah jadilah. Dikit lagi ya Pak, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan. Di balik peristiwa wafatnya ayahanda kita, ada peringatan bagi kita yang masih hidup, bahwasanya tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul apa betul? Hidup nggak lama Pak, hidup nggak lama. Hidup cuman sementara. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup terlalu lama. Kalau kata Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu orang yang tertipu. Padahal nggak sanggup. Bapak-bapak lah. Sampai 100 tahun aja belum tentu sanggup. Umur 100 nih, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, bau jigong. Makanya bapak-bapak kalau sudah ompong, bau giginya. Gigi ompong, stroke bengek, kena rematik, campur asam urat, prostat juga. Ditambah lagi cerewet. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya Pak. Kayak gitu belaga, pengen hidup 1000 tahun, nggak mampu. Makanya orang yang tertipu yang ingin hidup lama di dunia. Dunia cuman sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai. Ingat, jaa ajaluhum ini subjeknya malaikat Israel. Jadi bukan kita pelaku kematian itu. Yang mendatangi kita itu malaikat Israel. Kita objek nunggu saja. Makanya mau lari kemana kita? Bukan kita yang mendekati kematian, tapi kematian yang mengejar kita. Apabila Israel sudah datang, maka tidak bisa diakhirkan walau sedetik, dan juga tidak bisa dimajukan. Makanya kita jangan salah akidah. Ada lurah kena marah Pak sama warga. Gara-gara lurah ngomong begini, maskermu menyelamatkanmu. Ya kena marah. Karena memang bahasa itu kan bisa merusak akidah, bukan merusak, tapi bisa kan. Sama dengan tulisan di bungkus rokok, rokokmu membunuhmu. Emang Israel dalam bungkus rokok gitu. Kadang-kadang kita sering salah bahasa sebetulnya. Jadi yang menyebabkan kematian itu bukan corona, tapi yang menyebabkan kematian itu ajal. Betul nggak kira-kira? Ini jangan sampai kita salah. Tapi ada yang protes sama saya, Ustaz, ngapain Ustaz pakai masker terus? Kita pakai masker mencegah corona, menjaga kesehatan, bukan biar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena kalau mati nggak mesti nunggu sakit, betul nggak Pak kira-kira? Nggak mesti nunggu sakit. Tapi kalau kita sakit yang nggak enak, mati belum tapi sakit. Cobalah kalau kecelakaan patah kaki, patah tangan, jadi urusan kan? Tapi nggak mati-mati. Mending kecelakaan langsung mati, dapat asuransi Jasara Harja. 50 juta Pak, cair yang hidup, walaupun nggak nyebut kan? Daripada jadi urusan. Makanya ada sabda Nabi begini, la ba'sa bil ghina limanit taqo, atau la ba'sa limanit taqo, la ba'sa bil ghina limanit taqo, asihatu limanit taqo khairum minal ghina. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, tidak mengapa orang beriman itu kaya. Jadi kaya bukan aib Pak.
Kalau ngeliat orang soleh kaya nggak apa-apa. Tapi Nabi ingatkan, as-sihhatu limanittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Singkatnya begini, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Saya umpamakan begini, ada orang kaya, hidupnya mewah, semua serba ada. Tapi punya masalah, makan nasi takut, minum kopi manis takut, minum teh manis takut, makan sayur santan takut, makan ikan asin takut. Hari-hari cuman makan tiwul segenggam. Tiwul itu kalau zaman dulu makanan orang nggak kebeli beras. Tapi zaman sekarang di Bandar Lampung, tiwul adalah makanan orang kaya. Karena banyak orang kaya takut makan nasi, akhirnya makan tiwul. Nah, di sebelah rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek geribik. Atapnya saja asbes, lantainya tanah. Tapi sekali makan langsung 3 piring. Sekali makan. Sayurnya santan nangka, lauknya ikan asin, sambalnya sambal terasi, lalapnya pete, jengkol, jali. Habis makan 3 piring, keluar rumah, duduk di teras, buka baju, bekipas keringetan. Sambal ngisep, ji samsu. Luar biasa. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Jadi kita ini menjaga kesehatan bukan biar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Nah, pilihan dalam hidup kita bukan kabur dari kematian, tapi pilihan dalam hidup kita adalah memilih mati husnul khatimah. Kalaupun tidak bisa ya Pak, karena berat. Kayak di Perumnas Halim ya, lagi sujud sholat subuh meninggal. Ada yang lagi ngaji meninggal. Ada yang lagi ngimamin sholat taraweh meninggal. Yang di Langkapura ya, Ustaz Ferdinand. Ada yang lagi ngimami sholat Jum'ah di Jalan Darussalam meninggal. Kiai Bukhari Amin di Malang lagi ceramah wafat. Saya juga maulah kalau lagi ceramah mati gitu. Tapi jangan sekarang Pak. Kalau sekarang masih banyak yang membutuhkan ceramahnya. Enggak, bini saya masih muda soalnya. Takut kawin lagi dia. Bahaya itu nanti. Jadi kalaupun nggak bisa yang itu, kita memilih mati dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Saya ingin closing dengan perkara ini. Begini. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum mati. Nabi langsung nangis Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Ya sudah kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang sebulan mau mati baru taubat. Ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan lagi sebelum ajalnya. Kata Nabi, kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru taubat. Itu pun gara-gara terpapar corona Pak. Taubat mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kata Nabi, ya Allah, ada di antara umatku yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang mana itu? Orang Waidadi Pak. Nusa Indah 1 kali ya. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini besok tobat. Besoknya mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Ini permintaan yang terakhir. Mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad, kalau ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi,
Kuterima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi sambil berguguran air mata? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Maha baik Allah yang selama ini kita sembah. Tak ada kata terlambat untuk bertaubat. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Nonton di YouTube ya Pak, biar viewersnya banyak. Subscribe ya, biar terkenal se-Indonesia ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.